Anak-anak indigo lahir ke dunia dengan kondisi yang berbeda. Mereka lahir dengan karunia kebijakan, sehingga anak indigo kerap disebut old soul children atau anak dengan batin yang tua. Tak sedikit pula yang mendeskripsikan anak indigo sebagai jembatan masa depan, karena anak indigo diyakini datang untuk membawa perubahan. Karena lahir dengan karunia kebijakan, maka sebuah teori pun dikaitkan mengenai eksistensi indigo, yaitu reinkarnasi. Jadi ini sebenarnya dari bibit unggul yang sudah lalu, yang sudah matang, ya itu lahir lagi masuk ke anak. Jadi makanya dikatakan dia anak tetapi batinnya tua, ya, old soul. Tak hanya karunia kebijakan, anak indigo juga lahir dengan berbagai anugerah. Ya, orangnya indigo, jadi sifatnya IQ-nya tinggi, harus 120. Terus dia bisa melihat makhluk halus, ya, mengetahui masa kini, artinya suatu tempat lain, dia bisa tahu, bisa menangkap sesuatu yang terjadi di tempat lain, atau masa lalu, atau masa depan. Beda dengan anak kristal, indigo itu punya daya melawan, mendobrak. Jadi apa yang tidak sesuai dengan logika, ya, tidak sesuai dengan spiritual, itu akan didobrak. Anak indigo lahir ke dunia dengan berbagai anugerah yang berbeda dari manusia biasa. Anak indigo juga memiliki daya analisa yang tinggi, sehingga dapat dengan cepat memetakan keadaan atau masalah. Jadi kalau anak indigo itu sering kita perhatikan ada sesuatu yang dia tidak diajarkan, hanya mengamati saja, dia bisa langsung melakukan. Itu bedanya dengan anak berbakat. Kalau anak berbakat harus diajari, bisa. Kalau anak indigo kadang-kadang dia mengamati orang tuanya main komputer, nanti dia bisa main komputer. Namun sayang, di Indonesia kehadiran anak indigo belum disambut hangat oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga anak-anak indigo kerap mengalami perlakuan yang salah dan dicap aneh. Banyak di luar itu menganggap kadang-kadang anak indigo itu anak autis, ya, dilihatnya karena dia ngomong sendiri. Nah, ini kadang-kadang dilihatnya sebagai hiperaktif. Padahal beda dengan anak hiperaktif. Kalau anak hiperaktif itu dia lakukan sesuatu belum rampung, belum selesai, dia pindah lagi kerjaan yang lain, pindah lagi kerjaan lain, belum selesai. Untuk menghindari terjadinya perlakuan yang salah, foto aura adalah salah satu langkah identifikasi indigo. Melalui foto aura, warna aura serta pergerakan cakra dapat digunakan untuk mendeteksi apakah seorang anak benar-benar indigo atau tidak. Warna aura anak indigo ternyata tak selalu harus berwarna nila. Namun pergerakan cakra ajna atau cakra keenamnya sangat aktif. Yang bisa kita lihat dari aura dan cakra pada anak indigo itu sebenarnya adalah daerah sini, ya. Nah, cakra ajna anak-anak indigo itu umumnya lebih aktif dibandingkan anak biasa. Kedua, mungkin lebih besar. Ketiga, mungkin pola putarannya spesifik. Cakra ajna atau cakra keenam inilah yang memberikan warna nila pada aura. Bila pergerakannya signifikan, maka biasanya aura akan mengandung unsur warna biru. Untuk lebih meyakinkan apakah seorang anak indigo atau tidak, ada tahap-tahap berikutnya yang perlu dilakukan. Sehingga kalau untuk melihat seorang anak indigo atau tidak, itu kita butuh bukan hanya hasil dari lihat aura, lihat cakra, kita juga mesti bisa mengkomparasi, mungkin ada tanda-tanda tertentu di tangan, itu satu. Kemudian kalau kita ajak bicara, kita juga akan bisa, seorang psikolog atau psikiater akan tahu, oh ini anak memang memiliki sesuatu yang berbeda dengan anak lain.
Memahami karakteristik anak indigo memang perlu. Tujuannya tentu saja agar anak-anak indigo tersebut tidak dibesarkan dengan cara yang salah. Dibesarkan selayaknya anak kecil yang sedang tumbuh dan belajar mengenal dunia. Siapa yang tahu, bisa jadi anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang berguna bagi kemajuan bangsa. Lalu bagaimana sebenarnya cara membesarkan anak indigo dan bagaimana kesehariannya? Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya. Top One terbukti mantap. Tanpa rekayasa, Top One terpercaya. Top One is a breakthrough, dahsyat. Olianda, Top One juga kan? Apakah air biasa sudah cukup? Tubuh tak akan maksimal saat kehilangan cairan. Air biasa tak mampu mengembalikannya seketika. Pro Sweat, pengganti cairan tubuh dengan vitamin B dan C. Kembalikan ion-ion tubuh lebih baik dari air biasa. Tubuh pun optimal lagi. Pro Sweat, segarkan dengan yang pro.